Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah kompleksitas algoritma. Pada sesi kali ini, di sesi ke-6, kita akan belajar mengenai strategi divide dan conquer. Nah, apa itu sebenarnya divide and conquer? Jadi, divide and conquer adalah salah satu teknik penting dalam pemecahan masalah yang telah digunakan dalam berbagai bidang komputasi ya dan matematika. Nah, ide dasar di balik strategi ini adalah memecah masalah besar ya menjadi masalah yang lebih kompleks gitu, yang lebih kecil, sorry ya, memecah ke masalah yang lebih kecil di sini. Nah, yang lebih mudah dikelola dan dipecahkan. Jadi setiap submasalah dipecahkan secara independen dan solusi ini kemudian digabungkan ya untuk mendapatkan solusi akhir dari masalah ini. Dari pemisahan, penyelesaian, dan penggabungan ini membantu mengatasi masalah yang kompleks di sini dengan efisien dan efektif. Nah, teman-teman lihat di sini untuk konsepnya. Jadi yang pertama ada problem yang benar-benar kompleks gitu ya. Jadi kita bingung untuk menyelesaikannya karena memang benar-benar kompleks. Yang kita harus lakukan adalah memecah atau divide gitu ke sub problem yang ada. Nah, ketika sudah dipecah menjadi sub problem beberapa sub gitu ya, kita lalu conquer atau solve the sub problemnya gitu ya. Jadi solution to sub problem dan satu ya, solution to problem satu, solution to problem 2 dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya beberapa sub problem ini disatukan lagi ataupun di-combine ya. Jadi solution to problem gitu. Nah, selanjutnya di sini ada konsep dasarnya tadi ya. Konsep dasar ini memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Jadi sub masalah ini seharusnya serupa dengan masalah asli gitu ya. Jadi nggak terpisah dari masalah yang awal gitu ya. Tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Nah, selanjutnya setiap sub masalah dipecahkan secara independen, seringkali dengan menggunakan rekursi ataupun iterasi gitu ya. Jadi iterasi ini dipecahkannya berurutan gitu ya. Jadi sesuai urutannya ataupun dari yang dipecah menjadi urutan algoritma lah gitu ya, algoritma sequence gitu ya, rekursi ataupun iterasinya. Nah, ketika semua masalah telah diselesaikan, solusi dari masing-masing submasalah digabungkan untuk membentuk solusi akhir dari masalah ini. Jadi dikombin kembali ya menjadi solusi to problemnya. Konsep dasar ini mungkin kita untuk mengatasi masalah yang rumit dan dengan cara yang terstruktur dan efisien. Selanjutnya di sini langkah strategi divide and conquer. Yang pertama kita melakukan pemisahan ya ataupun divide. Nah, pisahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil di sini ya. Yang serupa dengan masalah-masalah asli. Pemisahan ini harus bersifat rekursif sehingga submasalah juga dapat dipecahkan menggunakan strategi yang sama. Jadi berdasarkan masalah awal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah belajar rekursif, itu pemanggilan kelas yang awal gitu. Jadi jangan buat lagi masalah yang berbeda gitu. Jadi sub problem ini harus masalah dari sumber masalahnya. Itu ya. Lalu selanjutnya ada conquer di sini, selesaikan setiap submasalah secara independen. Ini bisa dilakukan dengan cara yang paling sesuai untuk submasalah. Masalah ini dapat dipecahkan secara rekursif atau dengan metode lain ya, tergantung kebutuhan. Selanjutnya di combine ya, penggabungan. Jadi gabungkan solusi yang sudah ada, jadi solusi-solusi tadi ya menjadi solusi akhir dari masalah asli gitu. Oke, nah contoh dari strategi divide and conquer itu adalah merge sort ya, pengurutan elemen-elemen dalam suatu rangkaian. Jadi langkah-langkah merge sort ini menggunakan strategi divide and conquer ya. Jadi memisahkan dulu rangkaian masalahnya jadi dua bagian ataupun beberapa bagian ya, dua bagian elemen gitu. Terus soalnya penyelesaian mengurutkan setiap sub rangkaian secara independen lalu menggabungkan kembali. Nah, contohnya kita ingin mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar ya dari menggunakan merge sort algoritma. Sort algoritma ya. Jadi kita pecahkan gitu ya. Kita bagi dua. Misalnya di sini ada berapa? Ada 7 ya. 7 array misalnya.
Nah, kita bagi 2 menjadi 4 dan juga 3. Nah, dari sini kita pecah kembali ya. Kita belum urut ini, kita pecah kembali dua-dua. Oke, kita pecah kembali menjadi dua-dua. Selanjutnya ini ya, apa namanya? Oke, tadi sampai merge sort ya. Jadi merge sort algoritma ini menggunakan strategi divide and conquer. Jadi yang pertama dia misalkan dulu ya, misalkan array misalnya ini. Jadi dibagi 2 menjadi atomic ataupun sudah nggak bisa dibagi lagi untuk merge ini. Yang pertama kita bagi 2 menjadi 4 dan 3, lalu ini dibagi 2 ya, ada sub lagi, lalu ini juga dibagi lagi gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah dibagi 2 seperti ini, baru kita bagi 2 lagi ya menjadi atomic gitu ataupun 1 gitu. Nah, selanjutnya untuk penggabungannya ini baru diurutkan ya menggunakan iterasi ataupun rekursi gitu ya. Kalau misalnya iterasi kita urutkan gitu. Urutkan misalnya 27 di sini ya. 38 27 kita urutkan jadi 27 38, terus di sini 343 gitu. Jadi diurutkan dulu ya 98, terus kita gabungkan lagi yang ini subnya, cari yang paling kecil gitu ya menjadi yang terbesar, yang di sub kiri juga sama kita urutkan, baru digabungkan semuanya seperti itu. Nah, itu untuk algoritma merge sort ya. Nah, ini untuk contoh pengkodingannya ya untuk merge sort gitu, untuk pseudocode-nya juga. Nah, di sini ada penggunaan merge sort dalam studi kasus. Contohnya misalnya kita mempunyai beberapa perusahaan gitu ya. Kita mempunyai beberapa perusahaan di beberapa daerah, dan juga kita ingin menggabungkan semua laporan laporan keuangan ataupun neracanya berdasarkan tanggal. Misalnya di sini ada per tanggal 31 Desember misalnya ya. Semuanya ingin digabungkan gitu laporan keuangannya. Misalnya ada bank gitu, ada bank pusat, ada bank KCP dan lain sebagainya ya, ataupun beberapa perusahaan cabang gitu. Misalnya mereka ingin menggabungkan semua laporan keuangan. Jadi algoritmanya adalah jadi mengirimkan terlebih dahulu ya, berdasarkan tanggalnya gitu ya, atau mengumpulkan dulu berdasarkan tanggalnya, lalu dikirimkan ya ke pusat, lalu di pusat diurutkan gitu ya berdasarkan tanggal yang tersedia gitu. Itu contoh dalam studi kasus merge sort. Nah, selanjutnya ada contohnya lagi, yaitu quicksort algoritma. Jadi kalau quicksort ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang juga menerapkan strategi divide and conquer gitu ya. Namun beda penyelesaian. Nah, di sini quicksort itu pemisahan divide, jadi memiliki elemen pivot dari array dan mempartisi array ke dalam dua sub array, satu dengan elemen yang lebih kecil dari pivot dan satu lagi dengan elemen yang lebih besar. Nah, gimana tuh? Jadi di sini ada beberapa array ya yang belum terurut. Oke, misalnya ada beberapa array yang belum terurut. Kita berikan pivot ya. Misalnya pivot yang pertama itu bisa aja 13 atau bisa 19 gitu ya. Ini bebas gitu. Kita mau yang mana? Tapi biasanya memang dipilih yang lebih awal gitu ya. Bisa dari kiri ataupun dari kanan gitu. Nah, misalnya ini kita ambil pivot 13. Berarti pivotnya 13, kita baginya gimana? Kalau misalnya yang merge itu dibaginya langsung ya, misalnya di sini ada berapa, tinggal dibagi. Nah, kalau misalnya quick itu kita pilih pivot ya. Pivotnya 13, berarti tinggal dibagi. Kurang dari 13 dan juga lebih dari 13 ya. Nah, yang kurang dari 13 kita dapat, yang kurang dari lebih dari 13 kita juga dapat.
di sini. Nah, selanjutnya yang sisi kirinya juga kita ambil lagi pivot pertama. Misalnya di sini 11 ya. Kita ambil 11, kita dapat lagi yang kurang dari 11 kurang dari 11 dan lebih dari 11, yang ini juga sama. Kita bagi lagi dan seterusnya. Seperti itu sampai kita bisa mengurutkan ya, sampai kita bisa mengurutkan rangkaiannya. Misalnya di sini ada 4, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19 dan 19 gitu ya. Yang terakhir. Sampai diurutkan kembali. Jadi dipecahnya seperti ini ya. Kita ada pivot kalau misalnya di quicksort. Nah, ini untuk contoh quicksort ya, algoritma mendefinisikan ya, jika misalnya arraynya kurang dari sama dengan 1, return array pivotnya, terus kita bikin array kosong left right, lalu kita looping elemen dari array ya untuk indeks 1 sampai sekian gitu. Jadi jika elemen kurang dari pivot, maka masukkan ke kiri ya, kiri elemen, lalu kalau misalnya lebih dari pivotnya kanan gitu. Returnnya langsung ditambahkan. Oke. Seperti itu. Nah, contoh quicksort untuk studi kasus ini sebenarnya sama dengan ketika kita mempunyai laporan laporan keuangan ini gitu ya. Kita ingin mensorting berdasarkan tahun gitu ya, berdasarkan tahun ataupun berdasarkan kuartal dan sebagainya. Itu bisa dibagi lagi tanpa memprint semua total penjualan. Misalnya kita mau print total penjualan di kuartal 2 ataupun bulan kedua gitu, atau kuartal 2. Nah, yang akan muncul adalah kuartal 2 aja gitu ya. Nah, itu salah satu dari contoh quicksort algoritma. Gitu. Jadi kayak misalnya di sini kita hanya ingin menampilkan kurang dari 13, ya kita tampilkan yang kurang dari 13-nya gitu. Kalau kita ingin menampilkan yang lebih dari 13, ya kita tampilkan yang lebih dari 13. Jadi bisa di quick ya gitu. Bisa disortir. Oke, selanjutnya di sini keuntungan dari strategi divide and conquer itu yang pertama ya, pemecahan yang terstruktur. Jadi memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil membuat pemecahan masalah menjadi terstruktur dan lebih mudah juga dimengerti. Selanjutnya ada efisiensi. Dalam banyak kasus, algoritma divide and conquer menghasilkan kinerja yang lebih dibandingkan dengan pendekatan langsung kayak brute force misalnya, dalam hal kompleksitas waktunya gitu ya. Jadi ini lebih baik dari brute force kalau kita misalnya pakai divide and conquer. Lalu ada paralelisme. Di sini pemecahan masalah menjadi sub masalah yang independen memungkinkan eksekusi paralel yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemecahan masalah yang lebih besar. Lalu ada rekursi. Strategi ini dapat diterapkan dengan baik menggunakan rekursif ya, yang sering mempermudah pemrograman dan pemahaman algoritma. Lalu penerapan luas ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengurutan merge sort atau quicksort, binary sort ya, pengolahan gambar juga, kecerdasan buatan dan lain sebagainya menggunakan divide and conquer ini. Lalu tantangannya ya, yang pertama ada overhead. Ini terdapat overhead ya dalam pemecahan masalah dan penggabungan solusi sub masalah yang dapat memperoleh kinerja dalam masalah dengan ukuran yang kecil gitu. Nah, lalu pemilihan pivotnya juga ya, kalau misalnya kita pakai quicksort gitu, pemilihan elemen pivot yang tidak tepat dapat menghasilkan kinerja yang buruk gitu ya, ataupun ketika kita memilih pivot yang salah. Lalu memori. Strategi ini memerlukan alokasi memori tambahan untuk menyimpan sub masalah. Jadi kita butuh beberapa space memori ya untuk mengerjakannya, karena kita membagi beberapa bagian kan gitu. Nah, soalnya kompleksitas analisisnya, pemecahan masalah secara terstruktur dapat membuat analisis algoritma menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pendekatan langsung. Lalu tidak selalu efisien. Ada masalah yang tidak dapat dipecahkan secara efisien dengan strategi divide and conquer ini, dan pendekatan lain mungkin lebih baik. Oke, itu dia teman-teman untuk sesi 6 di kompleksitas algoritma. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.